Oke, selamat pagi semuanya. Jadi pada hari ini kita akan melanjutkan kuliah tentang teknologi perikanan. Jadi sebelumnya, kalau pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang RAPD atau Random Amplified Polymorphic DNA. Jadi apa yang dimaksud dengan RAPD, bagaimana mekanisme RAPD bekerja, kemudian apa sih fungsi daripada analisis RAPD tersebut. Jadi RAPD itu tetap berbasis pada penggunaan PCR atau polymerase chain reaction. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan bagaimana sih penerapan lanjutan dari PCR selain penggunaan metode RAPD pada minggu lalu. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan membahas bagaimana penggunaan PCR dengan metode DNA barcoding. Jadi DNA barcoding ini salah satu metode yang mulai berkembang di tahun 2000-an pada dunia perikanan atau dunia hewan dan tumbuhan secara umum. Jadi apa sih maksud dengan DNA barcoding? Jadi teman-teman tentu pernah belanja ke supermarket dan pernah juga belanja ke warung kelontong, artinya warung yang warung-warung kecil biasa lah. Nah, ketika kita berbelanja di dua tempat tersebut, yang satu adalah supermarket modern, yang satu adalah warung biasa atau warung konvensional, apa perbedaannya ketika kita sampai pada metode pembayaran? Mungkin yang dirasakan adalah pada metodenya supermarket modern, ketika kita memberikan barangnya, akan lebih cepat proses transaksinya. Karena langsung diketahui berapa harga barangnya, apa mereknya, berapa harganya, berapa jumlahnya. Sedangkan jika kita belanja di warung konvensional, biasanya yang terjadi adalah karena warung tersebut punya banyak dagangan, mungkin satu jenis, misalnya satu jenis sabun aja, itu terdiri atas berbagai merek. Sudah itu di dalam satu merek itu terdiri lagi atas berbagai kemasan. Sudah atas berbagai kemasan, terdiri atas berbagai varian lagi. Nah, kemungkinan kan akan ada kesalahan identifikasi atau kesalahan memberikan harga barang dari si pemilik warung tersebut karena dia keliru mendeteksi barang yang dia dijual karena terlalu banyak jenis barangnya. Nah, itu adalah yang disebut dengan barcode. Jadi kalau teman-teman pernah ke supermarket tentu akan melihat garis-garis yang terdapat pada kemasan barang yang kita ingin beli atau barang kita ingin lihat. Hampir di semua kemasan barang yang dijual di supermarket modern pasti ada barcode-nya ini. Nah, barcode ini adalah penandanya dia. Jadi kenapa kita ketika belanja di warung konvensional sering terjadi salah harga atau salah merek, sedangkan ketika di supermarket modern kesalahan itu cukup kecil. Nah, kenapa demikian? Karena barcode ini akan memberikan proses identifikasi terhadap barang itu menjadi lebih cepat. Penggunaan barcode ini akan sangat memudahkan. Yaitu dengan tinggal scan saja barcode-nya akan keluar langsung semua identitas daripada produk yang ingin kita beli. Misalnya mereknya, kemasannya, kemudian varian rasanya, dan lain-lain. Hanya dengan men-scan itu saja akan keluar langsung, sehingga kita tidak susah-susah lagi mencari tahu sebelumnya. Efeknya apa? Efeknya proses akan menjadi lebih cepat ketika kita menggunakan scan barcode ini untuk mengidentifikasi suatu produk. Nah, bagaimana barcode ini bisa diterapkan di makhluk hidup? Contohnya di tumbuhan, kemudian di hewan, atau di semua makhluk hidup. Apakah memungkinkan barcode ini diterapkan? Sangat memungkinkan sekali. Tetapi bagaimana cara penerapannya sehingga bisa disebut sebagai DNA barcoding? Barcode itu penerapannya di di makhluk hidup atau manusia lah. Bukan seperti yang terjadi pada film Triple X. Jadi kalau teman-teman pernah nonton Triple X, pemeran utama di film Triple X itu di lehernya pasti akan ada barcode-nya. Sehingga dia akan tahu ini Triple X yang keberapa.
apakah akan seperti itu? Dan ketika kita masuk sesuatu, kita lakukan scan. Kemudian bagaimana dengan ikan kalau kita melakukan seperti itu? Tentu nggak mungkin kan, setiap ikan yang baru lahir atau baru menetas langsung dikasih barcode. Sangat mungkin. Terus bagaimana kita bisa menerapkannya? Nah, kembali lagi ke teori awal, apa yang dimaksud dengan DNA? DNA itu adalah blueprint kehidupan. Jadi cetak biru daripada kehidupan kita. Setiap makhluk hidup itu pasti memiliki DNA di dalamnya. Dan DNA pada setiap makhluk hidup itu berbeda satu dengan yang lainnya. Walaupun dia dalam spesies yang sama. Sebagai contoh, misalnya manusia. Manusia itu kalau nama ilmiahnya Homo sapiens. Tentu dia adalah spesies sama Homo sapiens. Mau dimanapun dia berada, di Indonesia misalnya, di Bali, Jawa, Kalimantan, Sumatera, sampai Papua. Semua ya Homo sapiens. Tetapi apakah sama DNA-nya? Belum tentu sama. Walaupun dia dalam satu spesies, kemungkinan DNA itu pasti akan berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, contohnya adalah juga misalnya DNA orang di Bali dengan orang yang di Papua apa sama? Berbeda. Tetapi secara garis besar 95% dia sama. Tetapi ada varian-varian di dalam satu spesies tersebut. Nah, akhirnya membedakan satu organisme dengan organisme yang lain. Nah, pada barcode yang diterapkan untuk makhluk hidup, itulah yang digunakan. Jadi barcode pada makhluk hidup itu bukan menggunakan garis-garis ini, tapi dengan menggunakan identifikasi DNA barcode itu artinya menggunakan urutan daripada DNA pada setiap makhluk hidup. Jadi kalau kita melihat DNA itu terdiri atas urutan basa-basa nukleotida, adenin, timin, sitosin, guanin. Nah, urutan ini yang akan digunakan sebagai penanda spesifik suatu organisme. Karena setiap organisme itu dia akan memiliki urutan adenin, timin, guanin, sitosin yang berbeda. Walaupun dalam satu spesies, kemungkinan dia akan memiliki beberapa perbedaan urutan adenin, timin, guanin, dan sitosin. Jadi ini yang digunakan sebagai dasar penggunaan barcode pada makhluk hidup. Sehingga disebut, kalau pada makhluk hidup itu disebut sebagai DNA barcoding. Nah, apa sih definisi DNA barcoding atau itu? DNA barcoding is a technology use gene sequence to different species similar to the way retail stores rely on short standardized barcode to different the hundred of thousand of item they sell. Jadi pada prinsipnya adalah DNA barcoding ini menerapkan penggunaan barcode pada produk komersial yang biasa dilakukan di supermarket. Jadi pada supermarket itu dia memiliki ratusan bahkan ribuan jenis barang yang dia jual. Jadi barcode ini menggunakan standar yang bisa diasumsikan dia pendek sehingga bisa langsung digunakan scan. Nah, DNA barcoding juga seperti itu karena jumlah makhluk hidup di dunia ini sangat banyak sekali. Jadi tentu harus menggunakan standar. Bagaimana proses identifikasinya supaya lebih cepat ketika kita ingin mengetahui suatu spesies yang kita dapatkan. Nih, jadi ini contohnya. Jadi kita punya studi kasus satu ini. Studi kasus pada ikan. Jadi saya ingin bertanya dulu, kira-kira menurut kalian sebelum saya jelaskan, coba dilihat dulu ikan ini. Ada dua jenis ikan. Ada dua ikan, bukan dua jenis. Dua ikan, yang di bawah dengan yang di atas. Apakah menurut kalian ini kedua ikan ini spesies yang sama atau berbeda? Coba dilihat dulu, saya kasih waktu 5 menit ya. Coba dilihat. Kan harusnya sudah mendapat mata kuliah etiologi. Jadi bagaimana proses identifikasi suatu spesies ikan dengan karakteristik morfologi dan morfometriknya. Jadi coba kalian bandingkan kedua ikan ini. Apakah sama atau berbeda menurut kalian? Oke, cukup susah kan mengidentifikasi?
Nah, ini yang terjadi pada metode identifikasi kita sejak dulu kala, yaitu ketika belum dikenal metode identifikasi menggunakan DNA, metode identifikasi suatu spesies ikan atau organisme air adalah menggunakan metode identifikasi morfologi atau morfometrik dari karakteristik ikan atau organisme tersebut. Jadi morfometrik dan morfologi dan morfometriknya itu diidentifikasi masing-masing spesies ikan atau jenis ikan, kemudian dibandingkan keduanya, apakah sama atau berbeda. Nah, metode ini cukup bagus ketika kita bisa melihat ikan yang berbeda secara fisik. Tetapi ketika kita mencoba mengidentifikasi ikan yang memiliki karakter morfologi dan morfometrik yang sangat mirip sekali, itu agak susah proses identifikasinya dilakukan dan memerlukan waktu yang cukup panjang. Sehingga kadang-kadang terjadi salah atau keliru proses identifikasi secara morfologi dan morfometrik. Sehingga pada proses identifikasi ikan sekarang itu ditambahkan lagi setelah melakukan proses identifikasi secara morfologi dan morfometrik, kemudian dianalisis juga menggunakan DNA barcoding untuk meyakinkan hasil daripada proses identifikasi secara morfologis tadi. Oke, kita lihat. Nah, ini dua spesies ini adalah spesies yang berbeda, tetapi masih dalam satu genus. Yang pertama yang di atas adalah Sardinella lemuru yang banyak ditemukan di perairan Selat Bali. Dan yang kedua yang di bawah adalah Sardinella longiceps yang banyak ditemukan di perairan Laut Cina Selatan hingga ke India. Dulu, Sardinella lemuru yang di perairan Selat Bali itu namanya bukan Sardinella lemuru. Ketika Valensis datang ke Indonesia, Sardinella yang ada di perairan Selat Bali itu digolongkan masih ke dalam Sardinella longiceps. Sehingga kalau kalian buka sekarang jurnal-jurnal itu masih banyak menggunakan sebagai Sardinella longiceps. Tetapi setelah Blacker itu datang ke Indonesia lagi dan melakukan proses reidentifikasi atau identifikasi ulang ikan Sardinella yang ada di perairan Selat Bali ini, ditemukan bahwa ikan Sardinella yang ada di perairan Selat Bali ini bukan Sardinella longiceps, tetapi adalah Sardinella jenis baru yang waktu itu akhirnya diberikan nama belakangnya itu lemuru, yaitu nama lokal Bali. Kenapa dia bisa berbeda? Secara morfologis, hampir semua karakteristiknya sama, mirip. Mulai dari panjang standar, rasio panjang standar, kemudian panjang preanal length, predorsal length, prepectoral length, tinggi, dan lain-lain. Yang membedakan dari kedua spesies ini hanya pada rasio panjang kepalanya saja. Dan lagi satunya adalah jumlah jari-jari sirip keras, sirip anal. Nah, dua hal itu saja yang bisa menyebabkan Sardinella di Selat Bali itu menjadi spesies baru, yaitu Sardinella lemuru. Ya, kenapa? Karena panjang rasio kepala di Sardinella di Selat Bali itu lebih panjang dibandingkan Sardinella longiceps, dan pada jari-jari sirip analnya hanya teridentifikasi beberapa atau mempunyai keunikan sendiri. Tentu ini padahal spesies yang hampir mirip. Nah, ini akan sangat susah sekali diidentifikasi dengan metode morfologi dan morfometrik. Apalagi pada spesies makhluk hidup yang disebut dengan cryptic species. Cryptic species itu apa sih? Cryptic species itulah spesies-spesies yang secara tampilan tubuhnya, morfologi dan morfometriknya itu bisa memiliki kemiripan yang sangat mirip sekali. Jadi saya ulang lagi sekali, cryptic species adalah spesies makhluk hidup yang memiliki karakteristik morfologi dan morfometrik yang sangat mirip sekali. Sangat mirip sekali, tapi ternyata dia adalah spesies yang berbeda. Itu yang disebut cryptic species. Sehingga ketika menggunakan metode morfologi dan morfometrik untuk mengidentifikasi
replik spesies ini akan sangat susah. Kemudian yang kedua adalah persoalannya ketika melakukan proses identifikasi dengan morfologi dan morfometrik adalah pada spesies-spesies ikan yang memiliki varian berbeda. Contohnya misalnya pada ikan nila. Ikan nila ada yang hitam, ada yang merah. Warna yang berbeda itu belum tentu dia spesies yang berbeda. Itu adalah cuma varian yang berbeda. Jadi ada beberapa ikan yang seperti itu. Misalnya ikan pelangi yang ada di Papua. Dia ada perbedaan corak. Nah, perbedaan corak sedikit itu belum tentu dia adalah spesies yang berbeda. Secara genetis mungkin dia adalah spesies yang sama, tetapi dia hanya varian yang berbeda. Nah, untuk itulah metode DNA barcoding ini ada. Jadi metode DNA barcoding ini dilakukan untuk memvalidasi hasil daripada metode identifikasi secara morfologi dan morfometrik. Oke, jadi perbedaan kedua ikan ini hanya di rasio panjang kepala. Ini salah satu problem kita. Kemudian bagaimana ketika kita mendapatkan suatu sampel ikan, misalnya dia sudah nggak bentuk ikan lagi, bentuk abon, kemudian bentuk tepung, kemudian hanya serpihan atau sebagian, misalnya ekornya saja atau kepalanya saja, bagaimana proses identifikasinya dengan menggunakan metode morfologi dan morfometrik? Tentu akan susah, sehingga berkembanglah metode proses identifikasi suatu spesies makhluk hidup dengan menggunakan DNA-nya. Jadi apa sih DNA barcode? Jadi kita masuk ke pengertiannya adalah DNA barcode adalah a short standardized gene region for identifying animal, plant, and fungal species. Jadi DNA barcode adalah gen yang sudah terstandarisasi, potongan pendek dari gen yang sudah terstandarisasi yang digunakan untuk mengidentifikasi hewan, tumbuhan, dan jamur. Jadi itulah potongan pendek daripada suatu DNA. Jadi kalau kita lihat DNA itu, di dalam DNA itu banyak sekali ada gen-gennya. Nah, di antara gen-gen itu ada beberapa gen yang bisa digunakan sebagai standaris gen yang pendek, tapi juga sangat efektif untuk mengidentifikasi suatu spesies makhluk hidup. Jadi kalau kita lihat ini, jadi kalau lihat kalau di pada apa namanya supermarket, ketika dia mengidentifikasi barang yang dia jual, dia melakukan scan terhadap ini barcode yang hitam tadi. Sedangkan ketika ini, jadi ketika pada supermarket dia akan melakukan scan terhadap pita-pita, bukan pita-pita sih, garis-garis ini, sehingga akan keluar langsung. Ketika langsung keluar, oh ini nama barangnya, ini jumlahnya, ini beratnya, ini variannya. Nah, pada makhluk hidup yang digunakan apa? Yang digunakan ini urutan DNA, ATGC-nya tadi, adenin, timin, guanin, sitosin. Jadi urutan basa nukleotida pada DNA tersebut. Jadi DNA itu kalau pada pertemuan sebelumnya, pada EPD, kita hanya bisa mengetahui ketika misalnya si anjing itu dia berwarna emas dan kakaknya berwarna coklat, karena dia ada perbedaan gen yang muncul di urutan keberapa, misalnya urutan ke-1000. Tapi nggak tahu gen bukan gen, bahasa 1000 misalnya. Tapi perubahan apa yang terjadi pada bahasa 1000 tersebut. Nah, pada DNA barcode ini, kita akan bisa mengetahui. Contohnya misalnya, pada urutan bahasa ke-1000
itu, basa nukleotida ke-1000 itu misalnya di ini burung yang ini dia harusnya adalah timin. Tetapi ketika dia mendapati burung yang spesies sama tapi warnanya misalnya di sini adalah warna, kalau di sini adalah abu-abu dan oranye, tapi misalnya di sini adalah warnanya adalah hitam dan oranye, dominan hitam. Nah, pada 1000 ternyata yang seharusnya timin dia menjadi sitosin. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya varian-varian pada makhluk hidup. Jadi urutan basa nukleotida pada DNA tersebut yang akan digunakan untuk proses identifikasi. Jadi urutan basa ini pada setiap makhluk hidup dan organisme berbeda satu dan lainnya. Nah, ini kita kembali lagi ke definisi. What is DNA barcoding? Jadi DNA barcoding is a technique in which species identification is performed by using DNA sequence from a small fragment of the genome with the aim of contributing to a wide range of ecological and conservation studies in which traditional taxonomic identification is not practical. Jadi kalau nanti bisa diterjemahkan sendiri ya pakai Google Translate-nya ya. Jadi dia secara kesimpulannya lah DNA barcoding adalah teknik yang digunakan untuk proses identifikasi menggunakan sequence dari DNA dari small fragment genome. Jadi kalau DNA kita buka DNA genome itu kita menggunakannya small fragmentnya saja dari DNA. Urutan DNA-nya dari small fragment dari keseluruhan genom. Jadi bukan whole genome atau bukan genom keseluruhan yang diidentifikasi, hanya sebagian daripada genom tersebut tergantung gen apa yang digunakan nanti. Yang mana DNA barcoding ini adalah memberikan kontribusi pada pada bidang ekologi dan konservasi, di mana teknik tradisional itu, proses identifikasi menggunakan teknik tradisional itu tidak bisa dilakukan. Itu yang digunakan. Jadi DNA barcoding. Jadi secara umum definisinya adalah seperti itu, yaitu bagaimana DNA barcoding adalah teknik yang menggunakan small fragment daripada genom yang urutan sequence-nya itu bisa dilakukan untuk proses identifikasi. Nah, short DNA sequence are called DNA barcoding. Barcodes range from 400 to 800 base pair. Jadi pada DNA barcoding adalah menggunakan short DNA sequence. Jadi urutan sequence DNA yang pendek yang sering disebut dengan DNA barcoding, dengan panjang urutan DNA berkisar antara 400 sampai 800 base pair. Ada juga bisa yang sampai, tergantung kita mengidentifikasi apa. Kalau pada hewan biasanya hanya 400 sampai 800 base pair. Tetapi kalau pada tumbuhan itu biasanya agak sedikit panjang. Kemudian kalau pada bakteri biasanya di atas dari 1000 base pair. Jadi ini adalah pengertiannya ya. Siapa yang menemukan? Jadi yang menemukan ini adalah namanya Paul D. N. Hibbert. Jadi ini orangnya. Jadi ini adalah publikasi beliau pertama ketika memperkenalkan metode DNA barcode ini. Jadi judulnya adalah Biological Identification Through DNA Barcodes. Jadi dia mulai memperkenalkan ini tahun 2003. Jadi orangnya ini yang ada tanda panah ini. Walaupun dia yang memperkenalkan DNA barcode ini, kita bisa dapat belajar. Walaupun dia memperkenalkan di DNA barcode atau menemukan DNA barcode ini, dia nggak sombong. Tetap rendah hati kalau foto di belakang, nggak mau tampil di depan. Jadi dia mulai mengenalkan di Banbury Center, Cold Spring Harbor, March 2003, September. Jadi ini dia. Jadi Paul D. N. Hibbert dia yang mengenalkan. Jadi kenapa di sini juga ketika definisi itulah Hibbert et al. 2003. Kemudian diperbaiki, mungkin bukan diperbaiki, ditambahkan lagi oleh ahli-ahli lainnya. Di sini ada Kumar and Jain. Oke. Apa sih keuntungan dan kelemahan daripada DNA
barcode ini. Yang pertama adalah setiap makhluk hidup mempunyai ID tersendiri. Sama seperti produk komersial, jadi setiap makhluk hidup juga memiliki ID-nya sendiri. Dilihat dari urutan sekuen DNA-nya tersebut. Dengan mempunyai ID sendiri, ID ini setiap makhluk hidup ini bisa ditaruh, kalau kita bilang adalah di dalam gene bank. Jadi ketika kita mengidentifikasi suatu spesies, kemudian kita mendapatkan urutan DNA-nya, kita bisa melakukan proses identifikasi dengan menyocokkan urutan DNA yang kita dapatkan dengan ID spesies atau urutan DNA untuk ID spesies tersebut yang terdapat di gene bank. Pada pertemuan selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana kita bisa menggunakan gene bank tersebut. Jadi di gene bank tersebut, sepanjang suatu spesies tersebut sudah pernah dilakukan penelitiannya, pasti ada urutan DNA-nya. Jadi apapun itu jenis makhluk hidupnya, sepanjang sudah pernah dilakukan, pasti ada terdeposit di gene bank. Jadi kayak lemuru tadi itu sudah ada terdeposit di gene bank dan saya sudah melakukannya. Saya sudah deposit di gene bank tadi. Jadi lemuru dan ikan-ikan spesies air tawar di Bali rata-rata sudah ada di gene bank. Karena saya sudah melakukan penelitiannya dan saya sudah upload di gene bank datanya, sehingga orang lain juga bisa menggunakannya untuk proses identifikasi. Karena semua diharapkan adalah sebagian besar makhluk hidup sudah memiliki ID dengan DNA sequence tadi, itu sangat memungkinkan kita menemukan spesies baru. Kenapa? Ketika melakukan proses identifikasi ternyata tidak ada yang match nih, ciri-ciri fisiknya, atau ada yang berbeda. Kemudian kita validasi lagi menggunakan analisis DNA tadi. Setelah dapat urutan sequence-nya, kita bandingkan dengan urutan sequence yang ada di gene bank tadi. Dan ternyata tidak ada di gene bank. Itu akan memungkinkan kita mendapatkan suatu spesies baru. Nah, ketika sudah dapat spesies baru, ini akan lebih cepat lagi untuk proses membuat ID spesies barunya tersebut. Dan juga keuntungan lainnya adalah revitalize biology collection. Jadi bisa saja kita mengkoleksi koleksi biologikal. Contohnya tadi yang dulu disebut Sarinella longiceps itu yang di Selat Bali, ternyata bukan Sarinella longiceps, diklarifikasi itu menjadi Sarinella lemuru. Tentu ini juga akan memungkinkan pada spesies-spesies yang kita sudah simpan. Jadi apakah benar itu spesies A, B, C, D, atau mungkin dia spesies lain, atau spesies yang sama dengan spesies yang baru, spesies yang sudah ada. Itu. Nah, kelemahannya atau lawannya lah kadang-kadang tidak bekerja. Kalau protokolnya, kalau saat ini sih sudah kecil sekali kemungkinannya tidak bekerja. Karena metode ini sudah sangat develop sekali, sudah sangat stabil, kecuali mungkin ketika tahun 2003 sampai 2010. Waktu itu masih proses pengembangan metode ini, sehingga banyak yang belum bekerja. Tapi saat ini hampir semuanya bisa dilakukan dengan metode ini. Karena protokolnya sudah ada protokolnya. Ini yang juga dilakukan untuk mengidentifikasi virus. Jadi virus itu bedanya, virus itu bukan DNA yang dilakukan, tapi RNA. Jadi yang dilakukan RNA, sehingga kenapa bisa disebutkan COVID-19? Dia itu karena secara genetis dia berbeda dengan dengan spesies virus MERS atau SARS tadi. Nah, itu yang pentingnya. Kalau kita mengidentifikasi secara morfologi, khususnya virus, mungkin akan sedikit bingung, karena kadang-kadang setiap virus itu memiliki karakteristik yang mirip-mirip sekali. Sehingga itu yang digunakan untuk proses identifikasinya, meyakinkan ini apakah spesies virus baru, dan juga untuk memberi klasifikasi apakah spesies virus ini, bukan spesies, apakah virus ini dia bermutasi menjadi varian baru. Nah, DNA dan RNA yang digunakan, atau material genetik pada makhluk hidup tersebut yang digunakan untuk proses identifikasinya. Nah, kadang-kadang kelemahan lainnya adalah kadang-kadang menurut misalnya ahli-ahli yang banyak menggunakan metode identifikasi secara konvensional, yaitu morfologi tadi, metode ini dianggap menghancurkan
tradisional sistematik. Tapi ya enggak juga sih. Metode ini adalah metode yang saling melengkapi kalau menurut saya. Bukan metode yang saling menjatuhkan, tetapi metode yang saling melengkapi. Ketika kita melakukan identifikasi secara genetik, juga nggak bisa saja kita mendeklar suatu spesies, itu spesies baru hanya dari genetik saja. Tentu harus dicari juga. Ketika ini secara genetik berbeda, secara morfologi pasti ada perbedaannya, walaupun kecil. Dan itu yang harus dilakukan dengan metode morfologi. Jadi dua metode ini yang saling melengkapi. Ketika metode morfologi juga menemukan ini ada varian baru, ya harus divalidasi juga dengan genetiknya. Apakah benar itu varian baru atau hanya atau apa benar dia spesies baru atau hanya dia varian baru saja. Dan hal lain yang dianggap merugikan adalah ini disebut sebagai selalu service industri, jadi pengembangan di industri. Kalau dulu mungkin iya, karena dulu itu penggunaan metode ini sangat mahal sekali, tapi seiring berkembangnya zaman, hampir sama lah seperti gadget. Kalau dulu mungkin iPhone itu, yang iPhone 5 itu harganya sampai jutaan, tapi sekarang kan ratusan ribu. Sama juga pada metode ini. Dulu mungkin HP-nya sangat mahal sekali, tapi sekarang sudah jauh lebih murah. Jadi bukan menguntungkan satu pihak, karena tidak hanya satu pihak saja atau tidak hanya satu industri saja yang bisa mendevelop ini. Hampir semua orang juga bisa mendevelop kegiatan ini saat ini. Contohnya itu lagi yang terjadi pada kasus ini adalah bagaimana penggunaan identifikasi ini untuk melakukan analisis terhadap orang-orang yang terduga positif corona. Jadi tentu yang paling tepat dilakukan ya itu tadi dengan metode analisis genetiknya, sehingga kita tahu orangnya positif apa negatif dengan melihat ada atau tidak gen daripada si virus ini di dalam tubuh manusia itu tersendiri. Jadi perlu dilakukan proses identifikasi tadi dengan PCR, real time PCR, atau juga dengan ini DNA barcodes. Oke, kenapa sih harus menggunakan DNA sebagai ID dari setiap spesies makhluk hidup? Yang pertama, ada 3 hal yang bisa kenapa DNA yang digunakan, bukan kenapa teknik morfologi, bukan identifikasi morfologi yang digunakan sebagai ID spesies. Yang pertama, ketika kita menemukan suatu makhluk hidup yang tidak utuh lagi bentuknya, hanya berupa potongan, berupa serpihan. Contohnya itu tadi adalah ketika kita melakukan analisis misalnya pada manusia, seseorang yang mengalami mutilasi misalnya, mutilasi hanya sebagian daripada tubuhnya yang ditemukan. Bagaimana mengidentifikasinya kalau hanya sebagian tubuhnya? Nah, itu bisa dilakukan dengan ID spesies tadi, yaitu mengambil daripada DNA daripada potongan tubuh tersebut dibandingkan dengan DNA dari misalnya keluarga korban, yang terduga keluarga korban. Akan dibandingkan apakah mirip atau tidak. Kalau dunia perikanan adalah misalnya adalah bagaimana kita mengidentifikasi suatu potongan. Contohnya adalah tepung ikan. Yakinkah tepung ikan itu dibuat dari ikan sardinella atau dari spesies lain? Kemudian, misalnya adalah makanan. Ketika kalian beli siomay. Siomay, judulnya siomay ikan tenggiri. Yakinkah kalian yang kalian makan itu siomaynya berasal dari ikan tenggiri? Atau malah dari ikan sapu-sapu? Siapa yang bisa mengidentifikasi tersebut kalau dia sudah dalam bentuk makanan, tidak berbentuk lagi? Itu gunanya menggunakan DNA sebagai ID spesies. Ketika kita ingin tahu apakah makanan tersebut siomay atau siomay tersebut dari ikan tenggiri, kita tinggal ambil sebagian kecil daripada siomay tersebut, kita ekstraksi, kita PCR, kita scan, keluar hasil urutan DNA-nya, kita bandingkan dengan yang DNA yang ada di genbank, akan keluar itu benar DNA ikan tenggiri atau ikan sapu-sapu. Nggak tahu ya. Jadi itu.
Kemudian yang kedua adalah immature form. Jadi contoh yang immature form di sini adalah ketika ikan masuk fase larva. Ketika ikan masuk fase larva atau baru masuk fase larva, semuanya itu mirip sekali. Larva ikan apapun akan bentuknya sangat mirip sekali. Dan itu akan sangat susah sekali untuk diidentifikasi secara morfologi dan morfometrik. Karena kelengkapan tubuhnya belum lengkap. Contohnya kayak di foto inilah. Kayak gitu gimana kita melakukan proses identifikasinya. Sehingga akan sangat susah sekali. Itu pada hal seperti inilah bisa digunakannya DNA untuk sebagai ID spesies. Ketiga adalah multitude of species. Jadi bagaimana ketika kita mengidentifikasi spesies yang banyak sekali. Nah, DNA barcoding ini sudah berkembang lagi menjadi yaitu meta barcoding. Jadi meta barcoding itu adalah nanti saya akan jelaskan di pertemuan selanjutnya adalah bagaimana kita mengetahui spesies apa saja yang misalnya di suatu danau hanya dengan menggunakan air saja tanpa harus menemukan ikannya. Jadi dengan menggunakan air saja kita bisa tahu dalam danau tersebut isinya ikan siapa saja, plankton apa saja. Jadi itu. Jadi kenapa harus menggunakan DNA sebagai ID spesies? Jadi ada 3 hal. Yang pertama adalah ketika suatu organisme tersebut tidak utuh lagi bentuknya, bisa berupa fragmen atau potongan, atau apapun itu, sudah dalam bentuk makanan, sehingga proses identifikasi secara morfologi tidak bisa lagi digunakan, sehingga perlu menggunakan ID spesies dengan DNA. Kedua adalah immature form, atau ketika pada saat suatu organisme tersebut belum terbentuk dengan sempurna bagian tubuhnya, contohnya pada fase larva. Ketiga adalah multitude of species, atau ketika kita berhadapan dengan spesies yang sangat banyak sekali dan harus bisa segera diidentifikasi dengan cepat. Jadi ini kenapa DNA harus digunakan sebagai ID spesies, adalah untuk mempercepat waktu, memperoleh hasil yang akurat. Tapi tidak juga melupakan dengan metode konvensional, sepanjang metode konvensional yaitu morfologi morfometrik itu masih bisa dilakukan. Kemudian, where apply DNA ID? Jadi, di mana sih penggunaan DNA ID itu adalah? Yang pertama adalah human health. Kalau kita bilang sebenarnya, kalau di bidang kita, fish health. Kenapa fish health? Jadi ikan yang sakit misalnya, atau udang yang sakit. Terdapat penyakit pada udang yang dia secara karakteristik tampilannya itu mirip antara serangan bakteri, serangan virus. Nah, ini yang bisa dilakukan dengan DNA ID. Benar-benar meyakinkan hasil analisis kita, ini serangan penyakit dari bakteri atau dari virus. Contohnya kalau di manusia adalah itu tadi yang saat ini, COVID-19. COVID-19 secara karakteristik morfologiknya, dia mirip dengan flu biasa. Batuk, pilek, pusing, panas tinggi. Kalau salah analisis itu dianggap sebagai flu biasa. Tetapi, karena flu biasa juga diakibatkan oleh virus. Tetapi, itu adalah bukan flu biasa. Itu adalah flu yang diakibatkan oleh virus COVID-19. Nah, bagaimana mengidentifikasinya? Ya hanya bisa digunakan dengan DNA ID saja. Untuk meyakinkan bahwa ini orang benar-benarkah terserang COVID-19 atau terserang flu biasa. Kemudian environment. Jadi DNA ID itu bisa juga mau kita melakukan misalnya apa? Ecological analysis. Jadi melakukan analisis ekologi dengan DNA. Pada pertemuan selanjutnya saya akan bahas yaitu meta barcoding dan environmental DNA. Jadi kita bisa analisis dengan menggunakan itu untuk mengetahui status lingkungan, mengetahui spesies yang ada, mengetahui distribusi spesies yang ada pada suatu lingkungan, mengetahui populasi spesies yang ada pada suatu lingkungan. Hanya dengan menggunakan DNA-nya saja tanpa harus menemukan spesies yang tersebut. Kemudian yang ketiga adalah scientific discovery. Scientific discovery di sini artinya sangat memungkinkan untuk kita menemukan suatu spesies baru pada
hewan, tumbuhan, bakteri, jamur, apapun makhluk hidupnya. Sangat memungkinkan sekali. Jadi inilah pengaplikasian daripada DNA ID dengan menggunakan metode DNA barcoding tadi atau DNA barcode tadi. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini tentang DNA barcodes. Jadi semoga materi ini bisa diterima. Jadi ilmu kita sudah sangat berkembang sekali di luar sana, khususnya dalam dunia perikanan. Jadi kita berharap kita juga bisa mengupdate diri kita dengan perkembangan teknologi, sehingga kita nggak tertinggal lagi oleh negara-negara maju lainnya. Kalau di Jepang, di Korea, negara-negara maju lainnya, semua spesies ikan yang ada di lautnya, dari perairan tawarnya, sudah teridentifikasi semua dan sudah masuk datanya di dalam genbank urutan DNA-nya. Jadi semua apapun itu spesies sudah ada di genbank. Sedangkan kita di Indonesia, laut kita sangat luas, perairan kita sangat luas, organisme yang ada di dalamnya sangat banyak sekali. Dan tentu dengan DNA barcode ini akan sangat membantu kita dalam proses identifikasi suatu spesies yang ada di perairan kita. Sehingga sangat memungkinkan sekali untuk menemukan spesies-spesies baru di perairan kita, ataupun varian-varian baru di perairan kita. Ya, terima kasih atas waktunya yang telah pada pagi hari ini. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa dilakukan diskusi di Oase atau di Google Classroom. Dipersilakan, ditanyakan, pasti saya akan jawab sebisa yang saya tahu. Kalau tidak tahu, nanti kita akan diskusikan bareng-bareng atau kita cari jawabannya bareng-bareng. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi semuanya.